absen 19. Perkenalkan, nama saya Kayla Nadia Nurul, absen 24. Saya Muhammad Satrio Mutigo, absen 27. Fenomena El Nino merupakan pemanasan periodik suatu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik yang berdampak pada perubahan pola cuaca global. Fenomena ini mempengaruhi curah hujan, suhu, dan fenomena ini menyebabkan banjir, badai, perubahan cuaca ekstrim, dan kekeringan. Kekeringan adalah kondisi di mana terjadi defisit air yang signifikan dalam suatu wilayah hingga tidak ada lagi dapat memenuhi kebutuhan terhadap penggunaan air. Kekeringan yang terjadi ini dapat menyebabkan bencana atau tak hanya kekeringan itu sendiri yang menjadi bencana. Ada hal lain yang ikut berdampak dan menjadi bencana dari dampak kekeringan, seperti kebakaran hutan dan lahan serta longsor. Kekeringan umumnya terjadi pada sumber-sumber air seperti sumur, sungai, danau, waduk, mata air, gurun, padang rumput, dan di daerah pegunungan. Kekeringan ini umumnya terjadi pada saat kemarau panjang yang merupakan efek dari El Nino. Ditambah lagi, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia umumnya terjadi di bulan April hingga Oktober. Namun, perlu diketahui tahun ini terpantau kemarau terjadi lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pada data BMKG, sebagian besar Sumatera, seluruh Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi diprediksi mengalami kekeringan yang ekstrim dengan curah hujan yang rendah. BMKG pun menghimbau masyarakat untuk waspada serta berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis air bersih, dan rusaknya suatu ekosistem seperti kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang merupakan salah satu dampak dari kekeringan telah terjadi di sebagian daerah di Indonesia, seperti di daerah Madiun, Trenggalek, Maluku, dan lainnya. Kebakaran ini umumnya terjadi akibat kelalaian masyarakat yang membakar sampah, daun kering, membuang putung rokok sembarangan, atau bahkan flare dari pasangan prewedding yang menjadi penyebab kebakaran di kawasan savana Gunung Bromo beberapa waktu lalu. Keringnya rumput atau tumbuhan pada lahan membuat api menyala dengan cepat dan merambat ke bagian lain. Ditambah juga dengan angin yang berembus kencang, sulitnya mendapatkan air akibat kekeringan pun menjadi faktor besarnya lahan yang terbakar. Selain faktor cuaca, kekeringan pun juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya itu seperti menebang hutan sembarangan tanpa adanya reboisasi. Hal ini menyebabkan tanah tidak lagi dapat menyimpan air dengan baik. Pengalihan pemanfaatan lahan hutan menjadi lahan pertanian, serta pembangunan pabrik yang memiliki sumur yang besar juga menjadi salah satu faktor adanya kekeringan. Kekeringan dapat kita cegah dengan memperbanyak bendungan pada aliran-aliran sungai, pengoptimalan dalam pemanfaatan air, pengelolaan penggunaan tanah dengan baik, perencanaan penggunaan air yang berkelanjutan, serta kesadaran masyarakat atas penggunaan air dengan benar. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pemakaian air, maka pada saat musim kemarau, kekeringan sangat memungkinkan untuk ditanggulangi.